Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat taufik hidayah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah menggunakan waktu-waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu mengkaji tentang ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kita meneruskan pelajaran yang kemarin, video yang kemarin. Sekarang kita akan membahas tentang sesuatu yang mewajibkan puasa. Saya bacakan dulu. Faslun yajibu shaumu ramadhana bi ahadi umuri khamsatin. Ahaduha bi kamali sya'ban 30 yauman wa thaniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ahu wa in kana fasiqan wa thalithuha bi thubutihi fi haqqi man lam yarahu bi adli syahadatin wa rabi'uha bi akhbari adli riwayatin mawthuqin bihi sawa'un wa waqa'a fil qalbi sidquhu amla au ghairi mawthuqin bihi. In waqa'a fi qalbi sidquhu wa khamisuha bi dhanni dukhuli ramadhana bil ijtihadi fi man ishtabaha alaihi dzalik. Yang artinya puasa Ramadan itu wajib disebabkan ada salah satu dari 5 perkara. Saya ulang, puasa Ramadan itu wajib disebabkan ada salah satu dari 5 perkara. Yang pertama yaitu sempurnanya bulan Sya'ban. Sempurnanya maksudnya sudah genap sampai 30 hari. Kalau sebelum Ramadan kan bulan Sya'ban. Kalau Sya'bannya sudah genap sampai 30 hari, maka selanjutnya besoknya harus kita berpuasa bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, karena melihat bulan sabit pada haknya orang yang melihat bulan, meskipun orang itu yang melihat tadi adalah orang yang fasik. Nah, memang sudah dia tugasnya atau pekerjaannya itu sudah untuk melihat bulan, melihat awal-awal bulan. Nah, kan hitungan hijriyah sama masihiyah, Masehi, bulan Masehi ya, tahun Masehi itu beda dengan bulan-bulan yang ada di Hijriyah ya. Kalau bulan Hijriyah itu melihat dari bulan ya, perhitungannya itu melalui bulan. Makanya melihat genap tidaknya itu melihat dari hilal, dari munculnya bulan pertama ya. Kemudian yang ketiga, tetapnya melihat bulan pada hak orang yang tidak melihat bulan, dengan adilnya persaksian. Tapi tetap ya, tetap melihat bulan pada hak orang yang tidak melihat bulan dengan adilnya persaksian. Kemudian yang keempat, kabar dari orang yang adil riwayatnya, bisa dipercaya dengan kabarnya tadi, baik kebenarannya timbul dari hati ataupun tidak, atau tidak bisa dipercaya dengan kabarnya tadi kalau ternyata kebenarannya itu timbul dari hati. Nah, kita wajib untuk melakukan puasa. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima, menyangka masuknya bulan Ramadan dengan ijtihad bagi orang yang masih samar tentang masuknya bulan puasa. Itu adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Kemudian catatan bagi kita,
ijtihad mengenai masuknya bulan Ramadan selain berusaha melakukan ru'yat adalah menghitung dengan ilmu hisab atau ilmu falak astronomi. Jadi ada ilmu-ilmu khusus untuk menghitung, ya, yaitu ilmu hisab atau ilmu falak. Itu ada hitungannya sendiri-sendiri dengan ijtihad. Sebagaimana hadis Nabi yang telah mewajibkan puasa karena ru'yat adalah sumu li ru'yatihi wa afatiru li ru'yatihi wa afatiru li ru'yatihi fa in hubiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30, yang artinya berpuasalah kamu sekalian karena melihat hilal tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah kamu atau tidak berpuasa karena melihat hilal tanggal 1 Syawal. Apabila tertutup oleh awan misalkan, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban dengan hitungan 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa orang wajib mencari tahu dengan mengadakan ru'yat sebelum menunggu sempurnanya bulan Sya'ban atau dengan ilmu falak atau hisab. Kalau sekarang kita, alhamdulillah, negara kita termasuk negara Islam, sehingga kita bisa bersandar kepada pemerintah, karena pemerintah di Indonesia tidak sewenang-wenang melakukan keputusan hari ini atau besok bulan puasa, nggak bisa gitu. Tapi alhamdulillah di negara kita selain melihat bulan juga menghitung dengan ilmu falak, ya, ada hitungan-hitungan tersendiri. Oleh karena itu kadang di bulan Sya'ban itu 29 hari, kadang sampai 30 hari. Di bulan Syawal, di bulan Hijriah itu tidak ada hitungan sampai 31 hari, tidak ada, antara 29 hari dan 30 hari, ya. Oleh karena itu tergantung dari ilmu ru'yatnya tadi. Bila terlihat ru'yat, ya, melihat bulan, maka kita sudah masuk pada tanggal tersebut, ya. Atau dengan ilmu falak atau ilmu hisab, ilmu astronomi, ya. Kalau sekarang bahasanya ilmu astronomi. Nah, itu yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Kalau waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa, seperti contohnya hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, kemudian hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 pada bulan Dzulhijjah setelah hari raya Idul Adha, kemudian tanggal tasyrik yaitu 11, 12, 13, ya. Itu dilarang kita untuk berpuasa. Nah, bagi orang Islam sangat bersyukur sekali dengan adanya kewajiban-kewajiban berpuasa, ya, karena dengan berpuasa Allah itu yang membalas langsung, sebagaimana sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala Allah Ta'ala as-saumu li wa ana ajzi'u bih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsinya, puasa itu bagiku dan akulah yang langsung membalasnya. Nah, ini hadis qudsi, ya. Kemudian banyak sekali diantaranya juga Nabi telah bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani yafrahu bihima, farhatun 'inda ifatarihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang berpuasa itu mempunyai dua kegembiraan. Dia akan merasa gembira
dengan keduanya. Kegembiraan pertama adalah ketika dia berbuka, dan kegembiraan yang kedua adalah ketika dia menghadap Tuhannya. Masya Allah ya, nanti insya Allah kita mudah-mudahan semuanya kita ini termasuk orang-orang yang bisa menyaksikan atau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, karena nanti nikmat yang paling utama di antara nikmat-nikmatnya Allah, nikmat yang paling besar adalah menghadap dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kekhususan bagi orang muslim ketika ada di surga nanti, itu pada hari Jumat itu akan dihadapkan kepada Allah dengan melihat langsung ya. Kalau kita sudah merasakan kenikmatan melihat Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang ada di sekitar kita, kenikmatan yang ada di dalam surga itu tidak ada secuil pun dari kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada bandingannya ya. Apalagi di samping kita bersama Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ya kita semuanya bisa masuk surga bareng-bareng dengan Rasulullah SAW, dan juga keluarga-keluarga kita mudah-mudahan semuanya dapat ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa masuk ke dalam surganya Allah. Oleh karena itu, ayo kita ketika di bulan Ramadan, ayo kita laksanakan dengan semaksimal mungkin, sebisa-bisa mungkin, semampu kita untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan, karena banyak sekali faedah-faedah yang terkandung di dalam puasa tersebut. Sebagaimana qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadan, man shoma yauman min Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, fa idza tamma ramadana la yukatabu alaihi dzanbun ilal haulil akhir, fa in mata qabla Ramadan akhiri jaa yaumal qiyamati wa laisa alaihi dzanbun. Yang artinya Nabi SAW telah bersabda, barang siapa berpuasa satu hari dari bulan Ramadan ya, satu hari dari bulan Ramadan, maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah. Dan jika bulan Ramadan telah sempurna, maka dia ditetapkan tidak mempunyai dosa sampai 1 tahun berikutnya. Dan jika dia mati sebelum Ramadan yang berikutnya, maka dia datang pada hari kiamat tanpa mempunyai dosa. Masya Allah ya. Ini salah satu keutamaan bagi orang yang berkenan, yang mau melaksanakan puasa dengan semaksimal mungkin ya. Kalau saja seandainya langit ataupun bumi itu diizinkan oleh Allah dapat berbicara, ini sesuai dengan hadis Nabi. Waqala sallallahu alaihi wasallam, lau adzinallahu ta'ala lis samawati wal ardi an tatakallama laqalata busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, andai kata Allah Ta'ala mengizinkan langit dan bumi dapat berbicara, niscaya keduanya itu berkata, bergembiralah. Kegembiraanlah bagi orang yang berpuasa Ramadan dengan surga. Jadi langsung dibalas oleh Allah bagi orang yang mau melakukan puasa. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan puasa, melakukan ibadah puasa, kita mengkaji dulu ilmu-ilmu apa saja yang menyebabkan puasa kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.